saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Dengar suara saya ya? Jelas? Halo, tes. Halo, dengaran suara saya ya? Halo halo. Ojo meneng ae, Rek. Halo, tes. Dengar suara saya ya? Atau tidak jelas? Atau putus-putus? Halo. Oke, dengar. Ter-unmute. Nggak bisa nggak bisa apa, nggak bisa ini. Halo partisipan. Oke, sudah. Coba. Iya, Bu, Sudah, Bu. terdengar, Bu. Oke, sudah. Oke, hari ini saya coba. Absen. Oh iya, absen di e-learning jangan lupa. Saya hadir, Bu. Yuk. Hari ini saya akan menjelaskan, nanti di akhir kan di e-learning saya cantumkan kuis ya. Jadi nanti teman-teman itu silakan kerjakan semampunya, sebisanya, sepengetahuan Anda itu untuk mengukur berapa siap Anda UAS. Karena soalnya juga nggak jauh beda dari itu. Tapi juga nanti ada beberapa yang jadi, kuis itu sebenarnya feedback dari pertemuan yang sesi 1 kemarin sama hari ini. Seperti itu. Jadi nanti, usahakan jangan curang atau cheating atau mencontoh, itu sebenarnya untuk mengukur kesiapan Anda untuk menghadapi UAS. Oke, ini kita belajar tentang pengolahan data dengan indeks yang lainnya ya. Jadi karena, mata kuliah ini itu di akhir-akhir, jadi kalau di akhir itu masuk ke pengolahan data. Kalau kemarin kita belajar tentang indeks utama pasien, indeks utama pasien dan kartu berobat, di mana indeks utama pasien dalam penjajarannya itu menggunakan ada 3 apa saja? Apa saja 3 model penjajaran untuk indeks utama pasien minggu lalu? Halo? SNF. Oh, kok SNF? Iku lak penjajaran penomoran, nomor rekam medis. Penomoran QUB. Penomoran QUB, sapa? Solikin. Alfabetis. Sounddeck. Sistem fonetik Sounddeck. Sama? Terus satunya fonetik atau fonetik. Ya. Kok ngorek padahal sudah diterangkan sama Mbak Tika itu loh, minggu lalu. Dan cara penomorannya juga beda-beda ya, yang kemarin berbagai macam aturannya, seperti itu. Oke. Di sini nanti kita akan belajar tentang indeks penyakit, indeks tindakan, indeks rawat jalan, indeks rawat inap, sama indeks kematian. Nah, sebenarnya
indeks ini memang fungsinya itu lebih pada ke pengolahan data. Jadi dari rekam medis itu, kita olah datanya dan kita kumpulkan di form indeks di sini. Ketika nanti dibutuhkan, nah di sini kan saya contohkannya itu formnya itu adalah form manual. Kita belajar form manual sama form elektronik. Kalau form elektronik Anda tinggal pindah aja dari bentuk form manual ke bentuk Excel atau yang lainnya. Atau kalian sekarang sudah belajar Visual Basic, tinggal bikin aja form elektronik dari Visual Basic yang itu isinya seperti indeks-indeks yang saya sebutkan, kita bahas ini nanti. Oke, indeks penyakit. Yang pertama, ini kita belajar tentang indeks penyakit. Jadi kalau kalian sudah belajar dengan Bu Ana Rosa terkait dengan indeks penyakit, ada indeks penyakit sama indeks tindakan. Berarti, tapi itu adalah salah satunya saja, salah satu dari indeks penyakit dengan menggunakan penomoran pada ICD. Itu salah satu bentuk indeks penyakit. Jadi indeks penyakit ini adalah suatu susunan ringkasan daftar data jenis penyakit, dan keadaan sakit berdasarkan suatu sistem klasifikasi atau kode penomoran sebagai sarana komunikasi. Jadi nanti dari indeks penyakit ini kalian akan bisa mengelompokkan berapa 10 penyakit terbanyak. Nah, itu biasanya yang untuk laporan. Kalau kita menggunakan form indeks penyakit ini malah jauh lebih enak. Berapa jumlah pasien dalam 1 bulan untuk penyakit diabetes misalnya? Berapa sih jumlah pasien untuk penyakit hipertensi misalnya? Kalau manual ya pasti numpuk akeh yang nulis, dan sebenarnya kalau di unit rekam medis itu ada beberapa bagian. Ini memang tidak saya bahas di sini karena sudah tidak nutut kalau saya membahas tentang pengorganisasian unit rekam medis yang ada di sini. Kalau nggak salah pernah dibahas kok di mata kuliah apa ya? Saya kok lupa. Kalau nggak ada nanti ada mata kuliah lagi di ini di semester 3 itu terkait dengan, saya lupa namanya ya, nama mata kuliahnya. Pokoknya terkait dengan kebijakan yang ada di unit rekam medis. Atau nanti semester 4 juga ada di perencanaan unit rekam medis. Itu nanti akan disebutkan satu persatu dan detail bahwa di unit rekam medis itu nggak cuma ada orang bagian mengambilkan berkas RM, kemudian mendistribusikan atau mengurus tentang bagaimana peminjaman RM, tidak hanya itu aja, ada beberapa pengorganisasian di unit rekam medis. Semakin besar suatu rumah sakit, maka dalam unit rekam medis akan semakin kompleks. Apalagi kalau kenyataan di lapangan itu kalau untuk wilayah Sidoarjo malah justru satu petugas rekam medis itu satu puskesmas. Kan bisa bayangkan betapa banyaknya pekerjaan yang harus Anda kerjakan sebagai seorang rekam medis. Karena satu rekam medis dalam satu puskesmas. Oke. Ini untuk indeks penyakit ya. Jadi untuk mengetahui diingat-ingat, daftar data jenis penyakit dan keadaan sakit berdasarkan sistem klasifikasi atau kode penomoran sebagai sarana komunikasi. Manfaat dari indeks penyakit ini adalah untuk menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien dengan penyakit yang sama. Jadi makanya kenapa di formnya nanti itu di atasnya ada judul indeks penyakitnya apa, baru nanti nomor rekam medis, nama pasien, dan sebagainya. Kemudian untuk menyusun laporan morbiditas. Morbiditas itu apa? Morbiditas itu apa? Kesakitan, Pak. Kesakitan, Bu. Ya, morbiditas itu adalah angka kesakitan. Kalau mortalitas adalah angka kematian. Ya, betul, Fir. Morbiditas adalah angka kesakitan berdasarkan umur, karena nanti di indeksnya ada umur, jenis kelamin, ngajar. Umur, jenis kelamin, wilayah, hasil pelayanan, sembuh, dirujuk, meninggal, kurang dari 40 jam, lebih dari 40 jam, dokter yang menangani, dan bagaimana cara pembayaran pasiennya. Kemudian sebagai sumber data untuk statistik rumah sakit, kita belajar nanti statistik rumah sakit di semester 3. Kemudian sebagai sumber data untuk keputusan manajemen setelah data tersebut diolah. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat di sini adalah yang pertama, 1, pengertian, 2, manfaat, 3,
penanggung jawab, siapa yang menyediakan indeks ini, siapa yang menulis, dan siapa yang melaksanakan, dan siapa yang mengolah. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis dari indeks ini. Itu yang harus kalian ingat. Kalian ingat dan kalian cermati dari apa yang saya jelaskan. Nanti kita ukur di kuis pada sesi terakhir pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, ini tanggung jawab pelaksanaan. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah kepala rekam medis terhadap kegiatan pengisian indeks ini. Petugas yang ditunjuk kepala rekam medis melaksanakan pengisian indeks penyakit. Jadi di awal dulu saya pernah membahas kalau nggak salah ya terkait dengan register. Ketika pertemuan awal itu ada register di mana ada manfaat dan penanggung jawab yang mengisi. Nah, begitu juga dengan indeks itu ada yang bertanggung jawab dan ada yang mengisi. Petugas yang ditunjuk oleh kepala rekam medis yang melaksanakan kegiatan pengisian indeks penyakit rawat jalan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan. Jadi ini sebenarnya ada petunjuknya, tapi dengan membaca formnya saja saya yakin Anda sudah bisa menuliskannya. Penyimpanan indeks secara manual dengan cara mengumpulkan berdasarkan diagnosis atau kode penyakit. Jadi kalau kalian belajar tentang kode penyakit, sudah belajar toh kodifikasi. Nah, penyimpanan indeksnya itu berdasarkan kode penyakit tersebut. Perlu digarisbawahi, indeks penyakit disediakan oleh unit rekam medis. Jadi yang menyediakan ini adalah unit rekam medis loh ya. Unit rekam medis rumah sakit. Jadi kalian kalau sebagai petugas rekam medis, terus ditanya, Mas, saya butuh indeks penyakit, Mas, saya butuh indeks kematian, Mas, saya butuh indeks rawat jalan, rawat inap, atau tindakan, mana? Kemudian kalian tidak tahu dan lolo, itu sangat memalukan sekali. Dalam implementasinya, indeks penyakit ini dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Yang penting itu terdata, mudah dicari, dan gampang ditemukan. Jadi ketika Anda ada berkas RM gitu ya, makanya kenapa ketika sudah di berkas RM itu sudah dikembalikan, kemudian di-assembling, maka ada yang namanya pengolahan dengan secara statistik. Kalau statistik nanti kan belajar matematika, tapi indeks ini juga salah satu kegiatan pengolahan karena Anda memilah-milah dari berkas RM yang sudah dikembalikan dan akan di-filling ke berkas akan di-filling ke lemari penyimpanan atau RA-RM. Nah, ini jenis indeks penyakit. Indeks penyakit yang sudah saya katakan tadi salah satunya adalah indeks penyakit sesuai konsep ICD. Makanya tadi dalam penyimpanannya menggunakan konsep ICD karena di Indonesia untuk menyamakan persepsi dalam pengelompokan tindakan atau suatu penyakit menggunakan ICD. Kalau di luar negeri ada banyak. Di luar negeri tidak hanya mengenal tentang ICD saja, ada Tsunami City, ada HL7 dan sebagainya. Makanya kenapa karena ada pandemi ini ya, jadi kita tidak bisa melakukan studi banding ke luar negeri dan melihat-lihat ke rumah sakit yang ada di sana. Sebenarnya kalau untuk semester ini saya malah menargetkan bukan untuk Malaysia, ke Singapura karena Singapura untuk rumah sakitnya jauh lebih maju dan sangat istilahnya kenapa ya? Monggo ngono perbandingannya kalau Malaysia lah dengan Indonesia 50-80 lah. Kalau Singapura itu jeglek banget 180 derajat dengan yang ada di Indonesia dari proses fasilitas dan sebagainya. Oke. Yang pertama, jenis indeks penyakit ini adalah indeks penyakit rawat jalan yang pasti ini berisi tentang penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang ada di rawat jalan. Makanya kenapa bisa disusun 10 penyakit terbanyak di rawat jalan. Ada disusun juga 10 penyakit terbanyak di rawat inap. Isinya tentang kasus-kasus pasien rawat inap. Kalau indeks penyakit sesuai kode ICD berarti penyakitnya yang sudah di-coding, yang sudah sudah didiagnosis, kemudian Anda coding, Anda sebagai coder, sebagai perekam medis, dan ditentukan kode ICD-nya, maka Anda kelompokkan sesuai dengan kodifikasinya. Itu nggak masalah, sama aja kan. Ketika Anda mau mencari 10 besar penyakit hipertensi, kalau Anda sesuaikan dengan codingnya, berarti disesuaikan dengan kodifikasinya. Oke, nah ini adalah bentuk contoh dari form kartu indeks penyakit pasien rawat jalan. Jadi nomor rekam medis, ini adalah jenis kelamin dipilih laki-laki atau perempuan. Kelompok usia silakan dicentang salah satu yang ada di sini. Kode klinik yang dituju karena rawat jalan apa
Misalnya penyakit dalam, jadi ini kode klinik ini ditentukan oleh rumah sakit. Misalnya penyakit dalam kode kliniknya adalah 02 dan sebagainya. Kalau ini asal pasien, karena ini adalah contoh dari form yang ada di Jakarta, sehingga asal pasien ini dibedakan menjadi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, dan Jabodetabek. Kalau di Sidoarjo ya bisa dibedakan antar kecamatan atau yang lainnya. Jadi ini disesuaikan dengan Fasiankes masing-masing. Makanya kenapa pada indeks ini, makanya tadi di sini kan terkumpul diagnosis. Sehingga Anda bisa lihat berapa jumlah pasien, di sini misalnya diagnosisnya adalah diabetes. Berapa jumlah pasien yang diabetes, di sini Anda menuliskannya. Makanya kenapa ini masuk di daerah pengolahan data rekam medis. Karena ini adalah merupakan kumpulan dari beberapa rekam medis yang Anda olah datanya dan dimasukkan di sini. Nah, ini kan kalau form seperti ini kan Anda bisa membuatnya dengan Excel atau Anda membuatnya di Visual Basic. Anda kan sudah diajarin bikin form kan ya, bikin form dari Visual Basic, Anda tinggal bikin aja variabelnya nomor urut, nomor RM, sesuaikan dengan yang ada di sini, kemudian nanti dari hasilnya itu di outputkan di di Microsoft Access ya. Jadi nanti akan terlihatan. Di export pun ke bentuk Excel justru malah enak. Jadi Anda bisa membuat indeks secara elektronik, secara mandiri, dan Anda bisa menciptakannya. Jika rumah sakit Anda punya, akan bisa membuatnya dan bisa digunakan untuk mengolah data rekam medisnya. Kalau data rekam medisnya nggak diolah, ya mana-mana toh. Tidak memberikan kebijakan. Kalau Anda sebagai kepala rekam medis, Anda berhak dan berwenang untuk menyuruh anak buah Anda untuk mengolah data rekam medis sehingga bisa dibuat pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan di rumah sakit. Gitu. Nah, ini contoh indeks penyakit untuk pasien rawat inap. Kalau tadi Pak rawat jalan, ini untuk rawat inap. Jadi isinya ada jenis kelamin, kelompok usia, bagian atau ruangan mana, tanggal masuk, tanggal keluar, lama rawat, berapa lama, diagnosis sekunder, operasi atau tidak, dokternya siapa, kemudian asal pasien. Ini lain-lain keterangan, jika ada keterangan yang dibutuhkan. Nah, ini contoh bentuk form jika indeks penyakit pasien berdasarkan kode ICD-10. Jadi di sini adalah kodenya, diagnosisnya apa, bulan, dan tahun. Nah, dari sini kan akan terlihat. Ini ada tanda tangan penanggung jawab. Makanya seharusnya rumah sakit itu memiliki indeks. Seharusnya. Kalau di rumah sakitnya Hoiril nggak punya indeks, buatkan Ril. Formnya seperti ini. Kalau misalnya nggak mau susah-susah, maunya saya nggak usah susah, tak bikin di Excel, nggak apa-apa, silakan bikin Excel, seperti ini aja, tinggal memasukkan. Iya kan? Tinggal masukkan, cuman ketika Excel kan itu kan data rahasia, jangan sampai begitu juga ketika mengakses komputernya juga hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses komputernya. Seperti itu. Oke, ini adalah indeks tindakan. Oke. Indeks tindakan ini adalah indeks operasi atau indeks prosedur medis. Jadi kalau kalian belajar tentang ICD-10 itu adalah indeks penyakit, sedangkan indeks tindakan itu adalah indeks ICD-9-CM itu adalah untuk indeks tindakan. Nah, di sini juga ada untuk bisa membedakan kira-kira dari indeks tindakan ini akan bisa terlihat berapa banyak sih kasus atau penyakit di sini dengan tindakan apa gitu. Kalau misalnya kayak di Hoiril gitu ya, meskipun rumah sakit ortopedi pasti tindakannya nggak cuma untuk patah tulang saja, banyak hal terkait dengan ortopedi yang itu bisa dikelompokkan. Nah, Anda nanti ketika data ada, jadi seorang direktur rumah sakit itu akan bisa melihat, oh ternyata pelayananku yang paling laris itu ternyata sesar misalnya. Oh ternyata pelayanan saya yang paling laris itu rehabilitasi medik misalnya. Itu kan untuk menambah keputusan atau decision maker bagi seorang direktur rumah sakit mau menambah fasilitas pelayanannya atau justru menguranginya atau menambah hal-hal yang memang itu untuk meningkatkan pelayanan pada fasilitas yang paling diminati oleh masyarakat. Seperti itu.
Oke, lanjut ke kegunaan. Kegunaan dari indeks tindakan adalah untuk menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien dengan tindakan yang sama untuk disediakan dokumen rekam medisnya guna untuk berbagai keperluan. Menyusun laporan, sumber data statistik rumah sakit sebagai sumber data untuk keputusan manajemen. Jadi justru nanti ketika Anda itu bekerja di rumah sakit atau mungkin Anda belum bekerja juga, hal-hal yang seperti ini itu adalah hal yang bisa Anda gunakan untuk menyusun skripsi. Dan dari sekarang Anda sudah punya pikiran, oh ternyata hal yang kecil seperti melihat indeks atau bisa jadi di rumah sakitnya itu belum punya indeks, kemudian Anda susun dengan beberapa variabel, variabelnya yang tadi itu yang inti, kalau misalnya diperlukan ada variabel tambahan, silakan Anda tambahkan dengan melakukan penelitian itu bisa loh. Jadi banyak sekali topik-topik rekam medis yang bisa Anda gunakan untuk menyusun skripsi. Nah, nanti ketika semester 7, skripsi itu harusnya sudah selesai. Proposal sudah selesai, sehingga semester 8 hanya tinggal mempersiapkan untuk kelulusan tes bahasa Inggrisnya saja. Tinggal laya-laya untuk lulus. Oke. Bahasa Inggris. Nanti bahasa Inggrisnya kan masih ada 2 kali selain di semester ini ada semester 1 ya yang ada bahasa Inggrisnya ya. Nanti semester akhir ada bahasa Inggris lagi yang menyiapkan Anda untuk bisa tes TOEFL. Gampang bahasa Inggris. Gak apa-apa, nanti latihan. Bahasa Inggris itu tinggal semakin banyak latihan akan semakin mudah untuk mendapatkan skor. Dan apalagi di UMSIDA, gak diukur korek. Oke, karena kenapa? Mau nggak mau Anda juga harus bisa bahasa Inggris. Karena ke depan itu, ya karena itu adalah bahasa internasional. Apalagi dengan semakin ke depan banyak sekali isu-isu terkait dengan peraturan perundang-undangan bahwa orang yang pekerja dari luar negeri akan bisa masuk secara bebas untuk masuk ke dalam negeri, sedangkan kalau kita tidak berkualitas sebagai sumber daya manusia, maka akan tergeser. Jadi kita harus bisa meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya ini kuliah. Kuliah ini adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk agar ke depan teknologi itu perkembangannya cukup besar. Agar ketika ke depan itu Anda bisa memanfaatkan kemampuan Anda saat ini. Itu yang lebih penting. Makanya kenapa vokasi. Vokasi itu kan mulai dari D3, D4, D2 itu adalah vokasi. Yang ditekankan adalah keterampilannya, banyak prakteknya. Nah, karena saat pandemi ini kita majukan dulu teorinya. Teorinya dimajukan dulu. Makanya kenapa saya kasih bocoran untuk soal-soalnya pasti lebih pada menekankan pada pengetahuan Anda, lebih ke teori. Karena selama ini banyak sekali teorinya, sedangkan praktikumnya kita belum melaksanakan sama sekali. Kita akan memundurkan praktikum pada di akhir-akhir. Karena pandemi ya. Kemudian penyimpanan indeks secara manual dengan cara mengurutkan berdasarkan diagnosis atau kode penyakit sama dengan indeks penyakit yang tadi. Oke, jangan lupa indeks tindakan disediakan oleh unit rekam medis ya. Penyedianya adalah unit RM. Ojo sampai yang menyediakan adalah perawat atau bidan atau bahkan dokter. Jangan sampai. Keenam, penulisan indeks tindakan berdasarkan kode ICD NCM seperti yang tadi saya katakan. Satu jenis tindakan menggunakan satu kartu untuk satu jenis tindakan. Seperti yang ada di judul yang tadi ya. Jadi ini satu tindakan, satu kartu. Yang banyak adalah jumlah pasiennya. Jadi kayak tadi satu penyakit juga satu kartu. Informasi yang diperoleh adalah 10 tindakan terbanyak. Makanya tadi apakah yang paling banyak dalam rumah sakit itu? Sehingga ketika direktur itu membaca hasil pelaporan ini, maka oh ternyata yang paling banyak tindakannya adalah operasi pada tulang terbuka misalnya. Ya udah tambah aja ruang operasinya, misal. Kayak gitu. Itu penting makanya untuk menentukan kualitas. Nah, seperti ini rata-rata lama waktu untuk tunggu operasi. Data untuk riset penelitian jenis tindakan operasi tertentu. Jadi indeks ini cukup banyak manfaatnya. Dan coba dilihat dan diteliti tuh. Atau mungkin yang sudah bekerja di rumah sakit lihat apakah punya indeks di rumah sakitnya. Atau bahkan rekam medisnya sudah overload Bu pekerjaannya. Hanya pekerjaannya cuma pengambilan berkas RM, pendistribusian, dan pengembalian kembali sudah selesai. Sama coding, selesai.
Jadi hanya mengerjakan tugas pokoknya saja, bukan tugas pokok sih itu juga. Sebenarnya tugas rekam medis itu banyak tapi nggak dikerjakan. Misalnya ini nggak ada loh ya. Sekarang masuk ke indeks kematian, yaitu indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien di rawat jalan, gawat darurat atau rawat inap. Jadi indeks ini adalah untuk menghitung jumlah kematian dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan dan penyebabnya apa saja. Kayak sekarang ini kematian karena COVID itu banyak loh. Virboro ono bolak-balik positif. Iku klaster daerahmu apa piye, Vir? Apa anyar? Itu Bu, sebelah desa. Oh, klaster anyar RT berarti ya. 3. Klaster Iya. baru. Klaster baru. Oke, jadi indeks kematian ini untuk COVID itu sebenarnya kalau secara di Indonesia, kalau dulu bilangnya di luar negeri itu adalah yang meninggal banyak yang usia lanjut, kalau di Indonesia nggak berlaku karena yang meninggal antara yang jumlahnya yang usia lanjut dengan usia produktif antara usia 20 sampai 40 tahun itu sama banyaknya. Makanya kenapa virus di Indonesia untuk COVID itu juga berbeda dengan virus COVID yang ada di luar negeri karena sudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Virusnya ini wis mutasi, jadi menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya yang ada di Indonesia. Makanya kenapa tidak berlaku Jadi bahwa apa ya, yang muda itu yang 20 kebal. rumit. Jadi tidak berlaku ya yang muda yang kebal. Tapi tetap jaga kondisi Anda, rutin minum vitamin, rutin olahraga sekitarnya saja itu juga untuk mencegah salah satu untuk mencegah Anda dari infeksi karena virus itu menginfeksi ketika kekebalan tubuh Anda sudah sangat menurun. Oke. Dan juga hati-hati bagi yang bekerja di rumah sakit karena di rumah sakit itu adalah tempat yang infeksius, panggone sesuatu yang berinfeksi. Jadi sesuatu kesuksesan infeksi itu adalah ketika banyaknya virus yang sudah masuk dalam tubuh kita dikalikan durasinya. Makanya kenapa banyak sekali dokter atau perawat yang terinfeksi dan bahkan sampai meninggal. Dan yang meninggal itu banyak karena kenapa? Jumlah virus yang ada di tubuhnya itu sangat banyak sekali dibandingkan orang-orang biasa yang dia confirm. Gitu. Makanya hati-hati bagi yang ada di rumah sakit. Benar-benar dijaga dari kebersihan Anda, hygiene sanitasi Anda itu benar-benar dijaga. Soalnya panggone adalah tempat yang infeksius. Dan kita tidak tahu, sekarang banyak sekali yang OTG, kita tidak tahu apakah orang yang berobat ke rumah sakit itu confirm atau tidak. Sedangkan tesnya di negara kita sangat jauh sekali dengan tes harapan yang seharusnya. Jadi bisa iso ugo sakit tapi karena tidak dites jadi nggak ketahuan tapi tiba-tiba meninggal. Naudzubillah min dzalik. Oke, kegunaan indeks kematian adalah untuk menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien. Jadi sebenarnya kegunaan dari beberapa indeks itu nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, hampir sama untuk menelusuri nomor rekam medis, nama pasien, dan sebab kematian. Kalau tadi indeks penyakit berarti menelusuri nomor RM, nama pasien, dan penyakitnya, tindakan apa saja, seperti itu ya. Kalau penyakit baik rawat jalan, rawat inap maupun secara dengan ICD. Kalau kematian berarti sebab kematiannya. Nah ini masuk di RL terkait dengan mortalitas ini, baik yang kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam. Dan ini perekam medis ini harus tahu loh, dan harus tahu dan bisa merekap hal ini. Karena kenapa? Ketika ada sesuatu, atau mungkin keluarga pasien itu menuntut, yang berada di depan itu perekam medis yang akan memberikan alasan. Lek awakmu gak sampai alasan, rumah sakitmu kena banet rek. Dan bisa dinyatakan sebagai malpraktek. Oke, tanggung jawab pelaksanaan. Jadi yang bertanggung jawab adalah kepala rekam medis dan lagi-lagi indeks kematian. Semua indeks tadi yang menyediakan adalah unit rekam medis rumah sakit. Ketentuan dalam penentuan indeks kematian itu sama seperti yang tadi, satu kartu, satu jenis kematian, kemudian diikuti dengan kode yang dituju untuk ICD revisi ke-10. Dan untuk penyimpanannya, kalau tadi sebelumnya itu disimpan sesuai dengan kodenya,
kode tindakan atau kode penyakit kalau kematian diurutkan sesuai dengan nama penyebab kematiannya secara alfabetik. Penyebab kematiannya beda ya, yang ini yang beda. Jadi yang ini yang diingat-ingat. Kalau yang indeks penyakit sama indeks tindakan sesuai dengan kode klasifikasi penyakitnya sama tindakannya. Kalau kematian diurutkan secara alfabetik sesuai dengan sebab kematiannya. Ini adalah bentuk indeks kematian. Satu kartu, satu cause of death, penyebab dari kematian itu sendiri. Jangan lupa kode ICD-nya dari penyebab kematiannya, kodenya berapa. Dan kemudian di sini adalah jumlah pasien yang meninggal dengan penyebab yang sama. Dari sini nanti akan bisa terlihat. Oke, informasi yang diperoleh dari indeks kematian adalah data tindakan dapat digunakan untuk membuat laporan 10 kasus kematian terbanyak, audit kematian per kasus. Ini yang tadi saya bilang. Ketika ada apa-apa, kemudian keluarga pasien itu menuntut, nah peran kalian ini ketika Anda memiliki indeks pasien, dan itu adalah, di sini pasti, ini karena ini nggak cukup ya, jadi di bawah sini nanti ada tanda tangan penanggung jawab. Dan itu memang ini sah digunakan sebagai rekapitulasi penyebab dari kematian. Dan itu akan bisa terlihat atas nama Bapak siapa yang meninggal tanggal berapa, kan nomor rekam medisnya terlihat di sini. Dan akan bisa lebih cepat menunjukkan, oh berarti penyebab kematiannya adalah misalnya pendarahan batang otak misalnya. Gitu. Sekarang indeks dokter. Ada indeks penyakit, indeks tindakan, indeks kematian, dan ada indeks dokter. Indeks dokter ini sebagai referensi yang menghubungkan antara kasus medis dengan dokter yang mengobati. Seringkali informasi yang terdapat dalam indeks penyakit dianggap sudah merangkum kepentingan indeks dokter, oleh karena itu indeks dokter ini tidak wajib dibuat. Karena di dalam indeks penyakit tadi ada dokter penanggung jawab DPJP-nya di dalam formnya. Jadi makanya kenapa indeks dokter ini tidak wajib dibuat, karena sudah ada. Jadi bisa di-list, dokter siapa yang paling banyak menangani penyakit ini, kan bisa kelihatan. Indeks dokter adalah suatu katalog yang berisikan nama dokter memberikan pelayanan medik kepada pasien. Jadi sama ketika di indeks penyakit, misalnya tadi kan dikelompokkan sesuai dengan penyakitnya, tapi kan di situ ada nama dokternya, bisa difilter nama dokter siapa dan penyakitnya apa saja yang sudah ditangani. Gitu. Kegunaan menelusuri nomor RM, nama pasien, nama dokter, penanggung jawabnya tetap adalah kepala RM, kemudian yang menyediakan adalah rumah sakit. Satu dokter, satu kartu, satu dokter. Satu kartu, satu dokter. Penyimpanan indeks dokter berdasarkan kode dokter diurut secara alfabetik. Jadi urutan secara alfabetik ini sama dengan indeks penyakit, tapi ada kode dokternya. Ini bentuk kartu indeks dokter. Jadi kode dokternya berapa, kemudian jenis pelayanannya apa. Hampir sama dengan yang tadi, dengan indeks penyakit. Oke, kesimpulan. Indeks merupakan pengolahan data yang telah dikumpulkan. Jadi dari indeks-indeks itu kita bisa merekap beberapa data yang ada di rekam medis, di dalam rekam medis. Jadi kita merekap informasi rekam medis, kemudian dilakukan pengolahan datanya. Nah, pembuatan indeks ini adalah satu keharusan di setiap sarana pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lainnya. Jadi kudu ono. Kalau di rumah sakit Anda sekarang ini belum ada, maka buatkanlah. Itu fungsinya adalah seperti itu. Makanya kenapa kayak seperti Khairil itu. Khairil tujuannya adalah untuk karena pekerjaannya terkait dengan rekam medis, dan Anda di rekam medis, jika belum ada indeks-indeks tersebut, maka buatkanlah. Kalau nggak ada secara kertas, buatkanlah secara elektronik. Kayak gitu. Oke. Dan itu nanti berpengaruh loh ketika akreditasi. Kalau misalnya surveyornya iseng, pengen lihat nih, dari mana datanya misalnya. Nanti belajar tentang apa saja sih kaitannya, apa saja akreditasi yang berkaitan dengan rekam medis di semester 4 tentang akreditasi dan manajemen risiko, nama mata kuliahnya. Selengkap pokoknya kuliah rekam medis. Jadi ya harapannya ketika Anda itu sudah lulus dari kuliah MIK ini, harapannya Anda benar-benar jadi seorang profesional di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Health Information Management dan Health Informatics, itu irisannya. Kemarin sudah diterangkan sama Bu Nuryati loh ya. Jadi di UGM itu dulunya D3, sekarang pada tahun lalu
tahun 2019. 2019 D3-nya ditutup, dipindah menjadi D4. Nah, bersyukurlah Anda D4 ada di dekat rumah kalian. Ya. Oke, indeks digunakan dalam kegiatan empiris adalah indeks utama pasien, indeks penyakit, indeks tindakan, kematian, maupun indeks dokter. Dan indeks ini bisa dilakukan secara manual maupun elektronik. Jadi indeksnya ada berapa saja? Indeksnya ada berapa aja? Halo? Indeksnya ada berapa aja, Rek? Bisa disebutkan indeks apa aja? Indeks kesakitan, indeks kematian, indeks kedokteran, apa itu? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Indeks Indeks Wildani kemarin dinas bengi. penyakit. Yang pertama pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu itu indeks apa pertemuan yang lalu? Indeks penyakit. Pertemuan lalu adalah indeks utama pasien. Pertemuan yang lalu indeks utama Oh ya, pasien. indeks Kemudian utama pertemuan hari pasien. ini adalah Indeks indeks penyakit, Indeks penyakit, Kemudian? tindakan, kematian, dokter. dokter. Oke. Jadi ada 5 indeks yang Anda harus tahu dan Indeks bisa utama membuat. Awas nanti kalau sudah lulus terus gak iso gawe, atau mungkin sekarang di rumah sakitnya belum ada terus gak dipakai. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan enggak? Bu, kapan Iya. corona ini berhenti, Bu? Corona berhenti kalau sudah ditemukan vaksinnya. Tapi sebenarnya yang namanya virus itu tergantung dari imunitas kalian. Jadi kalau selama imunitas kalian itu bagus dan Anda tidak terlalu sering terpapar sama virus, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau imunitas Anda lemah, kemudian pernah kontak dengan pasien yang confirm, itu yang berbahaya. Jadi saat ini adalah bagus-baguskanlah imunitas Anda. Bagus-baguskanlah imunitas Anda. Semakin baik imunitas, maka insya Allah untuk tertular itu tidak ada. Cuman bisa jadi kita menjadi karier yang menularkan kepada orang-orang yang lebih rentan. Yang rentan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang dia ada diabetes atau stroke atau hipertensi, itu yang berbahaya adalah seperti itu. Makanya kenapa meskipun ketika saya pergi ke kampus, kalau pulang itu ada ngeri-ngeri sedap, takut menularkan ke orang yang di rumah. Oh iya, siapa jenenge? Faisal, tadi ada Faisal kalau nggak salah masuk ya. Sekarang ke mana? Oh ada. Faisal, kamu kalau kesulitan nggak ada laptop, coba nggak apa-apa kamu ke kampus, tapi 1 orang ya, nggak boleh banyak orang. Sendirian. Faisal. Bocah iki enek apa ora ya? Bumi, Ya, mohon maaf Bu, saya Nah. boleh minta materinya Bu? oh iya boleh. Materi yang sekarang tah. Iya Bu, habis Ya. lembur Bu. Oh ya. Jangan lupa setelah ini Anda absen di e-learning dan silakan menunggu untuk kuisnya. Kuisnya tadi saya setting jam 17.10 kalau nggak salah. Bisa kalian pelajari setelah saya share. Saya share di sini aja ya, di mana ini? Di chat, di kolom chat.